Dikatakan wahum majbuluna bi ta'at tamma lillahi ta'ala wal qiyamu bi awamirihi. Mereka para malaikat-malaikat Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karakter khusus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Allah ciptakan malaikat ini khusus hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakter para malaikat ini selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nur Nabi Muhammad diciptakan, yang saat itu nggak ada siapa-siapa, apalagi Pak RT nggak ada, ya. Surga aja belum ada, apalagi Pak RT. Surga belum ada, neraka belum ada, arsy belum ada. Walhasil saat itu belum ada apa-apa kecuali Allah dan nurnya Nabi Muhammad SAW. Nur Nabi Muhammad ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berputar-putar dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang berjumlah jutaan ribu khusus untuk mengikuti tasbihnya Nabi ketika Nabi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertasbih. Kemudian Allah ciptakan dari nur Nabi Muhammad berjuta-juta ribu malaikat. Fungsinya malaikat tersebut Allah ciptakan untuk mengikuti tasbihnya Nabi Muhammad SAW. Maka karakter malaikat memang khusus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada ceritanya malaikat itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan karakter kita. Karakter kita satu condong untuk taat kepada Allah. Sedangkan satunya karakter kita condong untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu karakter kita mengajak kita ke arah kanan, sedangkan karakter satunya mengajak kita untuk ke arah kiri. Tergantung mana yang kuat. Kalau karakter taat yang kuat menggiring karakter yang selalu mengajak maksiat, maka karakter untuk taat ini menang tentunya. Karakter yang mengajak kita untuk maksiat dapat ditundukkan oleh karakter yang taat. Dan itu nggak mudah. Nggak mudah untuk menundukkan karakter yang selalu mengajak kita untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan karakter yang mengajak untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu butuh mujahadah. Butuh usaha yang begitu luar biasa. Dan kesempatan malam hari ini atau bulan ini wafatnya Syekh Salman Al-Madani. Dikatakan dalam salah satu kitab, di antara mujahadah atau riyadhah dari Syekh Salman Al-Madani, 10 tahun beliau ini berpuasa dan dia berbuka cuma dengan 1 kurma atau 2 kurma. Dan meminum air 1 teguhan atau 2 teguhan. Ini 10 tahun. Jadi beliau menjalani puasa untuk menundukkan karakter buruknya, untuk menundukkan hawa nafsunya, mujahadah riyadhah. 10 tahun beliau berpuasa dan bukanya cuma 1 kurma atau 2 kurma dan minumnya 1 teguk atau 2 teguk. Sebab para wali ini
beda dengan kita. Minta maaf, mudah-mudahan dapat berkahnya Syekh Saman Al-Madani. Kalau kita makan, itu keluarnya itu dari nafsu biasanya. Bukan karena kebutuhan. Contoh, kita makan kebetulan selera kita, yang kita mau makan ini senang pada diri kita. Menyenangkan kita, contoh makan sate atau kambing guling. Itu bisa jadi 4 piring atau 5 piring habis. Nah, ini sudah beda makan kita. Keluarnya dari nafsu. Coba kalau kita makan lauknya bukan kambing guling. Cuma nasi putih. Mungkin 1 piring nggak habis. Ini menandakan bahwasanya kita makan dengan memakai nafsu kita. Para wali nggak mau. Dulu di Pasuruan ada namanya Ahmad Lebak. Beliau seorang wali terkenal, luar biasa. Saat itu beliau diundang Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Muhdhar. Khol abahnya yaitu Habib Abdullah Al-Muhdhar. Beliau ceramah. Di tengah-tengah ceramah, beliau langsung berhenti. Asik-asiknya ceramah berhenti. Otomatis terkejut para habaib. Kiai turun dari tempat ceramahnya, ditegur, "Wahai Yai, kenapa kau ini?" "Maaf, Beb. Yang keluar tadi dari nafsu, Beb. Saya nggak mau, Beb, keluar dari nafsu." Turun langsung. Nggak peduli jamaah mau senang atau enggak. Ketika omongannya ini keluar dari nafsu, langsung beliau turun. Ini para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengerjakan sesuatu atau tidak meminum dan memakan kecuali memang karena kebutuhan. Kalau aku nggak makan mati nih. Makan 3 suapan, 10 suapan selesai. Beda dengan kita. Kita minta maaf lah, inti buat nasihat saya sendiri. Tujuan dari puasa itu untuk mengalahkan hawa nafsu. Tujuan dari puasa, bagaimana caranya kita ini dapat menundukkan atau mengekang hawa nafsu. Mulai azan subuh, mulai puasa. Gak makan, gak minum. Menjaga seluruh anggota tubuh dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang 1000 sayang, ketika jam 5:30, kita sudah keliling cari makanan. Yang tadinya mulai pagi sampai sore, pengen menundukkan hawa nafsunya, pengen mengalahkan hawa nafsunya. Ketika sore sudah mulai hawa nafsunya dijamu. Hawa nafsunya dimanja-manjakan. Maka ketika sebelum maghrib tiba, sudah tersedia di meja kita berbagai macam makanan. Maghrib tiba, nggak bisa jalan. Kenapa? Kekenyangan. Apa penyebabnya? Nafsu kita. Berarti puasa kita nggak hasil secara maknawi. Bukan secara zahir. Secara maknawi, berarti nggak ada nilainya puasa kita. Kenapa? Karena ketika azan maghrib, kembali nafsu kita manjakan. Para wali Allah SWT nggak mau. Memanjakan nafsunya nggak mau. Mereka tidak berbuat sesuatu kecuali karena kebutuhan. Jangankan cuma perkara yang mubah. Perkara yang sunnah, membaca Al-Quran. Mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membaca Al-Quran, apabila timbulnya dari nafsu, langsung berhenti. Ya, kita insya Allah tahu semua mana timbulnya dari nafsu atau timbulnya dari malaikat. Itu harus tahu kita. Biasanya kalau dari nafsu itu terlalu semangat. Baca Quran, nggak pernah baca Quran, sehari 1 juz. Wah, luar biasa, rajin. Besok 1 juz. 3 hari 1 juz. Saya yakin, paling lama 10 hari. 10 hari sudah ditutup Quran, ketemu tahun lagi.
Insya Allah kayak gitu. Loh, Beb, kok tahu? Ini pengalaman saya. Ini pengalaman. Ya, ini menandakan keluarnya dari nafsu. Makanya kata Nabi, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal itu adwamuha, paling istiqomah, walaupun sedikit. Katakan sehari kita membaca sholawat paling banyak 3 kali. Soal Muhammad. Asal istiqomah, ini lebih afdol daripada sehari 10.000 kali, besok nggak baca lagi. Besok nggak baca lagi. Kenapa? Karena masih belum mampu untuk menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu luar biasa. Makanya kata Imam Busiri, fakhalifin nafsa wa syaitana wa asihima wa in huma mahadhakan nushafat tahimi. Setan ini luar biasa. Di antara penyebab ya yang menjadi sebab Nabi Adam ini diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nafsu juga. Dengan bersekutu setan. Setan bersekutu dengan nafsu untuk menjauhkan Nabi Adam dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Saman Al-Madani setelah beliau berpuasa selama 10 tahun dengan memakan atau berbuka 1 kurma atau kurma dan air 1 tekukan atau 2 tekukan, beliau kholwat selama 10 tahun. Nah, ini. Makanya susah jadi wali itu susah, nggak gampang. Nggak mudah jadi wali itu. Jadi seluruh amalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum bisa mengendalikan hawa nafsunya, mereka butuh mujahadah. Nggak ada satupun wali terkecuali mereka mujahadah. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Qutbuz Zaman, satu-satunya Qutbuz Zaman yang ada di Indonesia, yang makomnya di Gresik, Jawa Timur. Beliau kholwat selama 15 tahun ketika beliau berumur 26 tahun. Bayangkan, umur 26 tahun sudah kholwat selama 15 tahun. Keluar dari kamarnya berumur 41 tahun. Ini para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nggak mudah menyandang magom atau kedudukan yang dititipkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad membagikan kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nggak mudah sekali, luar biasa, sangat susah sekali. Butuh mujahadah, butuh bersungguh-sungguh bagaimana caranya nafsu ini bisa ditundukkan. Makanya kata Nabi, ada aduwika nafsu kallati baina janbek. Musuh besarmu, kata Nabi, yaitu nafsumu sendiri. Yang diantara kedua tulang igamu. Ini luar biasa. Di dalam diri kita ini ada subu'iyah, yaitu sifat ketuhanan. Sifatnya Tuhan. Sifatnya Tuhan tahu semua kan? Yang kedua, sifat subu'iyah. Sifat binatang buas. Binatang buas tahu semua. Kemudian sifat syaitonnya, yaitu suka menipu. Yang keempat, sifat bahimnya, sifat kehewanan. Keempat-empatnya ini mempunyai unsur masing-masing yang timbul dari sifat rububiyah, di antaranya sombong. Kemudian bangga diri. Kemudian merasa. Ini di antara sifat-sifat yang tumbuh dari sifat rububiyah. Dan ini kalau tanpa mujahadah, minta maaf, nggak bakal bisa kita tundukkan. Makanya kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini syarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa sampai kepada Allah, agar bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu jahadu fina, yaitu bersungguh-sungguh. Dan kita mengakui kita ini lemah. Kita ini nggak mampu untuk beramal sebagaimana amalnya para wali-wali.
mujahadah, berusaha bagaimana sampai kepada Allah. Kita ini nggak ada cita-cita untuk sampai sama Allah sih. Kita ini nggak ada cita-cita untuk sampai kepada Allah. Jadi kita asal mengerjakan sholat, menjauhi larangan, dan masih banyak kita kerjakan, yaitu pekerjaan kita. Cuma modal kita Nabi Muhammad. Walaupun kita banyak maksiat, banyak dosa, yang penting tanamkan dalam diri kita cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW.